Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam rayu, salam untuk saudaraku semua yang ada di Indonesia maupun yang di luar negeri. Semoga berbahagia. Yang baru menderita sakit mudah-mudahan cepat sembuh, dan yang bekerja mendapat rezeki yang berkah. Amin. Gonjang-ganjing politik Indonesia kian mendekati hari H pendaftaran, yaitu tanggal 19 sampai tanggal 25, semakin memanas, terutama berkisar pada sekitar keluarga Joko Widodo. Dan ini tidak bisa dipungkiri, karena apa? Karena MK memutuskan yang menurut banyak orang itu tidak lazim. Sebelum diketok itu sudah berseliweran. Saya pertama sering menyangkal, nggak mungkin itu terjadi skenario, nggak mungkin A, nggak mungkin itu, nggak mungkin ini. Tapi setelah diketok, dalam ketok pertama pun saya masih positive thinking, sehingga saya membuat YouTube yang judulnya Jokowi dan Keluarga Lolos dari Jebakan. Ternyata ada pasal tumpangan di sini yang saya sendiri tidak mengetahui, yaitu asal pengalaman umur di bawah 40 tahun bisa jadi wakilnya atau jadi wakil presiden. Ini udah terang-terangan mengarah ke Gibran. Nah, jadi sekarang ini masyarakat yang pencintai keluarga Pak Jokowi, ya, dan Gibran, semua berbalik arah, negatif thinking terhadap Gibran. Nah, tapi palu dari ketok, kita mau apa? Ya, ini titik awalnya menurut saya, karena hukum kita ini, ya, MK kita yang sebagai penjaga hukum di negeri ini itu begitu rapuh sehingga bisa diatur oleh kekuasaan. Bayangkan bau amisnya yang menyengat. Kenapa masalah gugatan batas umur minimal itu keputusannya seperti diburu-buru dan dipaksa mendekati waktu pendaftaran. Pilpres kenapa enggak kemarin-kemarin? Jauh sebelum pendaftaran, atau misalnya nanti setelah Pilpres, supaya tidak mengundang keributan, apalagi Mahkamah Konstitusi yang seharusnya jadi wasit dalam pemilu malah sekarang terseret arus ikut bermain politik dan akhirnya jadi pemain, dan sekarang meledak. Sindiran-sindiran pun menggema. Mahkamah Konstitusi jadi mahkamah keluarga. Rusak sudah marwah hukum kita. Ketika lembaga yang terhormat harus diejek-ejek seolah-olah menjadi milik keluarga. Jadi takut sekarang kalau lembaga konstitusi awalnya sudah dimainkan, bagaimana bisa mereka jadi hakim yang netral ketika di akhir pertandingan nanti perselisihan akan bahaya sekali dimainkan oleh perangkat hukum. Kewibawaan dan kepercayaan hilang dari masyarakat sebagai lembaga netral. Bisa chaos masalah ini karena Mahkamah Konstitusi itu tidak bisa mengontrol lembaganya sendiri. Harusnya terpisah dengan eksekutif. Lalu bagaimana dengan institusi yang lain yang di bawahnya, ya? Seperti kepolisian, kejaksaan. Kalau tangan eksekutif saja bisa diobok-obok, lembaga yudikatif, apalagi polisi dan kejaksaan yang jelas-jelas ada di bawah presiden sebagai eksekutif, sudah pasti harus nurut apa kata pemerintah. Karena polisi dan kejaksaan adalah bagian dari pemerintah. Jadi sekarang
apa bisa yang diharapkan dari hukum seperti ini. Kita harus mengharapkan MK itu netral, tidak berpihak sana sini. Keputusan sekarang yang sudah membuat kontroversi, sudah blunder kemana-mana, ini membahayakan sekali. Bukan membahayakan apa, ini kestabilan masyarakat, kestabilan nasional pun akan terganggu dengan adanya seperti ini. Sekarang sudah pasti hancur reformasi yang kita dulu perjuangkan tahun 98 oleh mahasiswa, dan dengan darah dan nyawa mereka jadi taruhannya. Ini bukan tentang Jokowi, ini bukan tentang Gibran, tapi tentang peringatan akan hancurnya sistem hukum. Kalau dipakai hanya untuk memenangkan seseorang, untuk memenangkan kekuasaan, menyenangkan oligarki, sangat bahaya sekali. Pikiran kita terusik, hati nurani kita juga terusik dengan adanya keputusan seperti ini. Sangat mengganggu sekali ini. Mahkamah Konstitusi yang punya pendapat yang berbeda justru menyampaikan hal yang aneh. Ya, dalam internal sendiri itu jelas-jelas mengatakan aneh, apalagi kita orang awam yang mendengar. Aduh, hal ini disampaikan Hakim Konstitusi juga Profesor Sadli Isra ya, mengungkapkan karena yang terjadi di dalam Mahkamah Konstitusi harus untuk gugatan batas umur itu, kata Profesor Sadli, bulan September tanggal 19 Mahkamah Konstitusi sudah memutuskan menolak gugatan-gugatan itu. Pada waktu itu Anwar Usman, Ketua Mahkamah Konstitusi yang juga iparnya Jokowi ya, dan sebagai pamannya Gibran, itu tidak ikut memutuskan. Rupanya gelombang kedua, dalam gelombang kedua tiba-tiba Anwar Usman, Ketua Mahkamah Konstitusi, ikut-ikutan memutuskan perkara dan mengubah posisi para hakim yang tadinya menolak jadi mengabulkan. Tentu ini jadi aneh buat para hakim-hakim Mahkamah Konstitusi yang punya integritas, melihat Ketua Mahkamah Konstitusi jadi punya peran besar dalam meloloskan gugatan yang akhirnya membuka peluang Gibran jadi wali kota. Ya, maaf, Gibran bisa jadi wakil presiden. Ya, inilah yang jadi kontroversi. Tapi mudah-mudahan dengan berbagai seruan, salah satunya saya menyerukan seperti ini, Mas Gibran tidak terpancing dengan isu ini. Sehingga kalau Mas Gibran tidak ikut diseret oleh Prabowo untuk jadi wakilnya, saya pikir permasalahan ini selesai, clear, dan negara aman tentram. Ya. Untuk Pak Jokowi, ingat, Pak Jokowi itu dibesarkan oleh PD Perjuangan, dibesarkan oleh Ibu Mega. Ibu Mega ngalah tahun 2014 demi Pak Jokowi. Sekarang Ibu Mega ngalah dengan Puan anaknya sendiri, diserahkan oleh Ganjar Pranowo. Dan ingat Pak Jokowi, Ganjar 2 periode Bapak menang, Ganjar sebagai Panglima Perang di Jawa Tengah unggul gratis. Mana kontribusi Pak Jokowi? Ya, saya sebagai rakyat, saya menuntut Pak Jokowi untuk bertanggung jawab atas jerih payah keringatnya Pak Ganjar Pranowo. Ya, jangan lupa kulitnya. Jangan lupa budi seseorang Pak Jokowi. Pak Jokowi adalah negarawan. Tolong sekali lagi Pak Jokowi, hati nurani Pak Jokowi. Saya pikir terima kasih. Merdeka.